Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Farezi dengan NIM 2315 13821, Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa kelas 3 PAIB, ingin menampilkan via video tugas mid semester dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu konsep filsafat. 1. Pengertian filsafat secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta atau philo, dan kebijaksanaan atau sophia, atau cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah, filsafat ialah suatu disiplin ilmu yang berusaha memahami dan mencari hakikat suatu kebenaran dari berbagai aspek kehidupan, termasuk pemikiran, eksistensi, pengetahuan, moralitas, dan estetika. Yang kedua, sejarah lahirnya filsafat. Filsafat bermula di Yunani kuno sekitar abad ke-6 sampai Masehi. Perkembangan filsafat terus berlanjut melalui tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang menjadi dasar dari berbagai pemikiran filosofis yang berkembang hingga kini. Yang ketiga, ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat terdiri dari yang pertama, rasionalitas, yaitu berlandaskan pada logika dan pemikiran rasional. Yang kedua, sistematis, yaitu bersifat teratur dalam penyusunan konsep-konsepnya. Yang ketiga, universal, yaitu berupaya mencapai kebenaran yang berlaku umum. Dan yang terakhir, radikal, yaitu menyelidiki suatu masalah hingga ke akar-akarnya atau sampai ke tingkat yang mendalam. Yang keempat, cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat terdiri dari yang pertama, metafisika. Metafisika ialah mempelajari hakikat realitas atau keberadaan. Yang kedua, epistemologi, yaitu mempelajari hakikat pengetahuan dan cara memperoleh kebenaran. Yang ketiga, etika, yaitu mempelajari tentang moralitas baik dan buruk. Yang keempat, logika, yaitu mempelajari kaedah cara berpikir yang benar. Dan yang terakhir, estetika, yaitu mempelajari keindahan dan seni. Baiklah, kita masuki materi yang kedua, B. Konsep filsafat pendidikan. 1. Pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan adalah teori umum tentang pendidikan yang bersifat spekulatif dan interpretatif. Sedangkan menurut Paulo Freire, filsafat pendidikan adalah upaya membebaskan manusia dari penindasan melalui pendidikan kritis. Yang kedua, objek kajian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Objek kajian dan ruang lingkup filsafat pendidikan mencakup peserta didik, tujuan pendidikan, metode pembelajaran, kurikulum, dan hubungan antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, manfaat filsafat pendidikan, yaitu menyediakan landasan bagi kebijakan pendidikan. Yang kedua, membantu dalam memahami tujuan utama pendidikan. Dan yang terakhir, membantu pendidik dalam merancang metode dan pendekatan yang sesuai. Yang keempat, hubungan filsafat dengan pendidikan. Filsafat dan pendidikan saling berkaitan karena filsafat memberikan pandangan dasar tentang tujuan, metode, dan nilai-nilai dalam pendidikan. Sementara pendidikan menjadi wahana untuk menerapkan dan mengembangkan pemikiran filosofis dalam kehidupan nyata. Baiklah, kita masuki materi yang ketiga, yaitu manusia dalam pendidikan. 1. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang unik, yang bermukim di bumi, yang memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari makhluk yang lain yang berada di dunia. Yang kedua, pengertian manusia dari berbagai perspektif. Yang pertama, menurut perspektif biologis, manusia adalah makhluk biologis yang memiliki struktur tubuh dan sistem yang kompleks. Yang kedua, menurut perspektif psikologis, manusia adalah makhluk yang memiliki perasaan, emosi, dan pikiran. Dan yang terakhir, menurut perspektif sosiologis, manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam interaksi dengan sesama. Yang ketiga, unsur-unsur manusia. Unsur-unsur manusia terdiri dari fisik, yaitu
tubuh atau jasmani yang tampak. Yang kedua, psikis, jiwa atau aspek non-fisik yang mencakup perasaan, pikiran, dan kehendak. Dan yang terakhir, sosial, yaitu kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan hidup bersama orang lain. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan manusia. Manusia mempunyai kelebihan, yaitu memiliki akal, kemampuan berpikir, kepekaan sosial, dan kemampuan beradaptasi dan kapasitas untuk inovasi. Sedangkan kelemahannya yaitu rentan terhadap kesalahan, memiliki keterbatasan fisik, emosi yang terkadang tidak stabil, dan terpengaruh oleh lingkungan. Yang kelima, hakikat pendidikan. Pendidikan adalah proses sadar dan sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia, baik segi intelektual, emosional, sosial, maupun moral, agar mampu menghadapi tantangan hidup dan berkontribusi kepada masyarakat. Dan yang terakhir, titik temu antara manusia dengan pendidikan. Pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan potensi manusia, membantu mereka mengenal diri sendiri, dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi dalam masyarakat. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.